Nirina Zubir. Iya betul. Thank you Sobat Nongki. Gitu. Nah itu makanya hati-hati juga kalau pegang sertifikat. Jangan sampai sertifikat itu dibawa dititipin. Berarti berat juga ya jadi notaris. Maksudnya tanggung jawabnya tuh? Ya tanggung jawabnya. Kayaknya orang awam ya, bukan saya Pak, bukan saya tidak menilai seperti itu. Saya Pak, saya Pak. Sukanya banyak, dulu aja kayaknya. Saya banyak sukanya kayaknya. Ya nggak apa-apa, sukanya dulu nih apa? Sukanya itu yang pasti. Maksudnya kenapa jadi resikonya di CV itu lebih besar ya daripada PT? Yang pasti CV itu satu biayanya lebih murah. Biaya pendiriannya lebih murah dibandingkan biaya pendirian PT. Kemudian yang kedua, What a wonderful name it is, the name of
No. Oi. Lihat deh. Udah kayak CEO belum? Tuh, wih bagus nih, cakep nih. Bisa tuh bikin apa? Perusahaan. Ada. Perusahaan? Iya, itu. Iya, emang gitu no. Aku tuh pengen kayak mengembangkan usaha kos-kosan ini. Iya dong, jadi perusahaan. Siapa tuh bisa jadi hotel kan? Waduh. Iya enggak kan? Perusahaan. Di kos-kosan ini mau jadi hotel. Ya apalah nanti, pokoknya yang penting punya cita-cita aja dulu gitu kan. Mau bentuknya apa ntar aja gitu, yang penting punya cita-cita aja dulu. Karyawannya berarti cuma 1 doang dong? Iya kamu, iyalah. Wow. Kan itu penghematan budget. Nah tapi aku tuh bingung. Aku tuh bingung no. Kenapa? Masalah ini kan katanya kalau mau bikin perusahaan tuh kan kayak ada apa sih administrasi apa-apa kayak gitu iya, kan. Itu agak ribet ya. Kayaknya kamu ya. udah kenal nggak yang bisa apa ngurusin itu atau mungkin ngajarin itu atau apa gitu? Kalau setahu saya kemarin tuh waktu saya parkirin pesawat terbang Luar di biasa. tempat motor-motor, kok bisa ya? Pokoknya parkirin kendaraan Iya, tuh. Ada kayaknya denger-denger tuh ada yang tetangga kita tuh, oh ini orang notaris. Oh ya? Ih, boleh no, panggilin. Panggilin ya? Panggilin dong. Ah, saya males. Aduh, ya udah nanti uang kos gratis bulan Nah ini. gitu dong, saya panggil ya. Iya, cepetan. Oke. Jangan lama-lama. Lamain jangan dong. Durasi. Iya. Ini orangnya udah datang nih. Oh, wih, halo. hebat kan? Halo. Silakan duduk. Nah, ini orangnya. Halo Mas Ino. Salam. Iya. Bapak saya Ninda. Pak Ninda, saya dengan Yosi. Oh, Pak Pak Yosi. Yosi. Duduk, Pak Silakan, Yosi. Pak Yosi. Baik, terima kasih. Nah, jadi Bapak Yosi ini waktu saya kemarin dengar-dengar dari parkiran itu, iya nih yang ngerti notaris-notarisan. Gitu. Oh iya. Salam kenal kok gitu ya Pak Yosi. Baik, ya. sama-sama. Salam kenal Mbak Ninda. Gimana kabarnya nih Pak? Puji Tuhan, baik Mbak. Puji Tuhan. Iya. Lagi sibuk apa nih Pak? Apakah lagi sibuk menyelesaikan sengketa atau apa nih kesibukannya? Selain jadi notaris Notaris ya. Ya karena memang profesi saya notaris, ya otomatis saya kesibukannya adalah membuat akta-akta, juga mengurus perizinan, kemudian mengurus hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses di BPN seperti itu. BPN itu adalah Badan Pertanahan negara apa nasional? Nasional. Ya kan ketahuan kan ya? Apa ya aku kalau yang pembahasan ini agak cetek. Kita emang agak kurang. Aduh. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng sama Iya, Pak Yosi ya. betul. Nah, Pak, jadi notaris tuh susah nggak sih Pak sebenarnya? Jadi notaris. Jadi kepo nih kan saya. Iya. Jadi notaris yang pasti harus lulus S1 sarjana hukum dulu. Oh, kalau nggak hukum nggak boleh ya Pak ya? Iya, tidak boleh. Oh, sarjana kedokteran gitu jadi Kedokteran mau jadi notaris bisa, tapi kuliah dulu S1 hukum juga. Aduh. Sama aja dong Pak. Berarti harus Ilham hukum deh. dong. Iya. Nah, terus kemudian suka dukanya apa nih jadi notaris? Suka dukanya ya. Sukanya saya banyak, dulu aja iya, kayaknya. saya banyak sukanya Ya kayaknya. nggak apa-apa, sih, sukanya ya. dulu nih apa? Sukanya itu yang pasti banyak teman baru ya. Karena kan hampir setiap hari kita menemui klien baru, otomatis ya menjadi relasi baru, menjadi teman baru kita, seperti itu. Gitu. Kemudian juga ya karena urusan notaris itu selalu berhubungan dengan perizinan, dengan BPN, dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya secara otomatis itu menambah relasi baru. Seperti itu. Kalau ya, dukanya, masa nggak ada sih Pak dukanya? Apa ya dukanya ya? Bapak udah berapa lama Pak jadi notaris Pak? Mohon maaf. Saya dari tahun 2014. Nah, dari 2014 sampai 2022 tuh berarti berapa tuh? 8 tahun ya Pak? tahun. Masa ya nggak ada Pak 8 tahun gitu? Dukanya ya? Nulis pasti dukanya ada apa ya? Pegel kan? Nulis aktanya tuh ini manual. Capek. Kebetulan kalau sekarang ini semuanya pakai komputer. Iya, jadi yang pasti lebih cepat. Kalau dulu sebelum ada komputer memang ketiknya pakai mesin ketik gitu. Itu kalau salah ditipek gitu Pak? Iya begitu. Namanya di Renvoy kalau di notaris itu. Renvoy ya namanya. Iya, Wah, istilah apa bukan di lagi? tip X tapi di Renvoy, dicoret yang salah nanti Iya. diperbaiki Gitu. ada tempat halaman khusus untuk memperbaiki gitu. Oh Iya. gitu. Wah, agak-agak berarti harus teliti ya jadi notaris ini. Harus Nah. teliti. Masa nggak ada dukanya Pak? Balik lagi deh ke situ pertanyaannya. Dukanya apa ya? Karena notaris ini self employee kan, artinya saya kan bekerja Sendiri. sendiri.
Kalau saya sakit, otomatis jadwal-jadwal saya untuk pembacaan akta itu biasanya kan terlambat. Itu nggak bisa diwakilin gitu Pak? Maksudnya kayak ada asistennya atau apa? Tidak boleh. Oh. Iya, jadi harus notarisnya sendiri yang membacakan akta. Karena memang disitulah kita sebagai notaris ini diminta untuk, kenapa harus ketemu, kan kita yang memastikan bahwa benar-benar yang datang ini adalah orangnya, jangan sampai nanti orang lain, ya kan? Seperti itu. Berarti berat juga ya jadi notaris. Maksudnya tanggung jawabnya tuh? Ya, tanggung jawabnya. Kayaknya orang awam ya, bukan saya Pak, bukan saya tidak boleh seperti itu. Saya Pak, saya. Kayaknya enak aja ya. Cuma tanda tangan doang dapat duit gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita punya tanggung jawab di situ. Yang pasti aktanya juga harus teliti, jangan sampai ada yang salah. Kemudian kita memastikan bahwa semua syarat-syarat berkas-berkasnya semuanya komplit sesuai dengan aturan. Kemudian para pihak yang datang juga harus kita cek, jangan sampai ternyata itu bukan orangnya. Karena sering terjadi, iya bukan orangnya. Artinya sekarang banyak kejadian bahwa yang datang itu ternyata aktor gitu. Artinya dia memakai KTP, tapi KTP-nya ternyata bukan orangnya. Datang-datang tiba-tiba Reza Rahardian gitu maksudnya. Enggak. Jadi, tolong. Iya. Itu kemarin sempat heboh. Yang mana? Di Jakarta kasusnya siapa? Artis jadi malah lupa namanya. Ding. Itu kan yang jual beli. Oh, bukan. Oh, aku tahu. Irwan Syah bukan? Bukan ya? Oh, cewek siapa Cewek, namanya? nenek Siapa? Aduh, siapa ya? Aduh, aku udah lama gak ikutin. Jadi foto dia jual itu. beli, itu aset punyanya orang tuanya ternyata dijual oleh asisten sama rumah asistennya. tangga. Yes. Nirina Zubir. Iya, betul. Thank you Sobat Nongki. Nah, Iya. itu makanya hati-hati juga kalau pegang sertifikat. Jangan sampai sertifikat itu dibawa dititipin ke orang yang ternyata tidak bisa dipercaya. Akhirnya dia membuat KTP palsu seolah-olah namanya yang ada di sertifikat datang ke notaris. Wah, bisa gitu Iya. ya. Serem juga ya berarti. Langsung pindah itu tanah-tanah setanah-tanahnya. Tapi itu sempat heboh tau. Jadi ngomongin Heboh. itu. Ya, lumayan itu. Kalau ngomongin soal legalitas, akhirnya kita ngomongin soal legalitas nih. Baik. Akhirnya nih ngomongin soal, kan segini Pak ceritanya saya tuh Gimana? membuat perusahaan Pak. Cuman saya tuh apa ya? Baru mau bikin ya? Baru mau berencana bikin loh Pak. Bukan rencananya tuh belum ada. Jadi mau mau berencana gitu kan. Nah, itu kan tapi saya tuh nggak paham banget soal perusahaan gitu. Apakah semua perusahaan itu harus ada PT-PT-nya kayak gitu atau sebenarnya ada banyak macam atau gimana sih gitu? Jadi ada beberapa macam perusahaan ya. Biasanya kalau untuk memulai usaha itu bisa PT perorangan, PT ya perusahaan terbatas tapi perorangan. Itu kemudian ada perusahaan terbatas PT, kemudian satu lagi CV, Persekutuan Komanditer. Nah, itu apa sih kan gitu ya? Apa sih Pak? Pengen tahu ya? Pengen dong. Kan namanya saya mau baru berencana. Gimana sih baru mau berencana? Baik. Jadi, oke. Untuk PT Persorangan ini sebetulnya terobosan baru ya dari Pak Jokowi dengan adanya Omnibus Law itu tahun 2020 kemarin ya. Iya, 2020 kemarin yang heboh nomor 11 2020 yang heboh itu. Iya. Itu memberikan kesempatan untuk para pelaku usaha tuh supaya bagaimana caranya bisa mendirikan perusahaan dengan cepat dan murah. Itu luar biasa sekali sebetulnya. Ya. Berarti itu satu Karena orang apa? itu bisa? Yes, betul sekali. Satu orang bisa? Mas Ino mau bikin PT, satu orang bisa. Wah, saya lebih kaya dari Anda. Gimana tuh Pak? Jadi kalau PT perorangan itu, satu orang cukup bisa mendirikan PT perorangan. Dan caranya juga gampang sekali. Bagaimana? Hanya akses ke online-nya Kementerian Hukum dan HAM. Untuk klik PT perorangan. Berarti kayak ada form hanya gitu? ngeklik sendiri, iya klik isi nama, isi alamat, kemudian alamat usaha, bidang usaha, usahanya apa, modalnya berapa. Nah, ini ada ketentuan memang untuk PT perorangan itu modalnya maksimal adalah 5 miliar. Maksimal ya? Maksimal. Jadi kalau untuk yang lebih dari 5 miliar itu tidak boleh untuk PT Persorangan. Iya, mengajukan mendirikan PT Persorangan. Berarti yang UMKM dan lain sebagainya. Iya, UMKM dan usaha kecil. Jadi maksimal 5 miliar dan peredaran usaha omsetnya itu maksimal 15 miliar per tahun.
Yang gerak ya berarti ya? Ya, jadi jualannya kalau lebih dari kalau di bawah 15 miliar boleh PT perorangan, kalau lebih dari 15 miliar tidak boleh. Ngitung Seperti apa? itu. Ngitung nol? Iya. Ngitung nol. Miliar. Ya. Saya biasanya tuh 2.000, 1.000 gitu. Langsung miliar agak pusing tiba-tiba. Nah, itu ada PT perorangan. Itu PT perorangan ya. Jadi cuman satu orang pun cukup. Minimal juga harus 17 tahun ya. Minimal 17. Umurnya. Yang penting punya KTP ya Pak ya? Punya KTP. Ini mukanya masih 15. Dan harus warga negara. Dulu. Dan harus warga negara Indonesia. Oh, Oke, itu kalau untuk PT perorangan. Juga ya? Iya, ya gampang dan gampang sekali akses di online-nya Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Oke. Nah, selain tadi PT persorangan, tadi juga ada yang namanya? Ada namanya PT ya, persoalan terbatas. Beda lagi kalau PT ya, jadi kalau PT itu sebetulnya PT itu undang-undangnya nomor 40 tahun 2007. Jadi ini sebetulnya memang dari dulu kita pakainya PT ini gitu. Yang PT perorangan ini adalah terobosan baru sebetulnya dari Jokowi. Hanya skala lebih kecil ya? Iya, dari Oke. Nah, PT ini minimal pendiriannya harus 2 orang. Jadi nggak bisa 1 orang ya? Boleh. 2 orang. Bisa warga negara Indonesia, bisa juga warga negara asing. Loh, pas banget. Atau kolaborasi? Boleh. Kolaborasi juga boleh. Bisa juga didirikan oleh badan hukum lainnya. Artinya apa? PT mendirikan PT itu juga boleh. Anak perusahaan gitu-gitu ya? Ya, biasanya anak perusahaan. Betul sekali. Oke, saya sering dengar. Jadi kalau holding mau bikin anak perusahaan, biasanya si holding utama ini dia akan masuk dalam PT yang baru itu, seperti itu. Ya. Nah, udah tuh PT persorangan, PT. Kemudian ada CV ya? CV, bukan CV. CV itu kurikulum vitae. Iya. CV kalau bahasanya Belandanya itu Komanditer Vennootschap, artinya persekutuan komanditer. Jadi persekutuan dari orang-orang. Jadi kalau di PT tadi adalah yang mendirikan bisa orang, bisa badan hukum kan, begitu ya, bisa PT juga. Tapi kalau di CV tidak bisa. Yang mendirikan harus orang dengan orang saja. WNI dengan WNI-nya. Minimal 2 orang juga. 2 orang juga. Iya, nah apa sih terus bedanya gitu? Itu. Kan bingung, apa sih bedanya CV, PT sama PT perorangan? Kalau PT perorangan jelas banget ya, 1 orang pun sudah bisa bikin. Betul. Kalau CV sama PT itu bedanya 1. Di PT itu kekayaannya itu terpisah. Jadi kekayaannya orang yang pribadi untuk store modal di situ itu terpisah dengan, jadi kekayaan PT-nya berpisah dengan kekayaan pribadi orang yang store modal di situ. Oke. Itu apa sih efeknya? Kalau terjadi ternyata hutangnya PT ini melebihi asetnya gitu ya. Jadi misalnya PT punya hutang 1 miliar, asetnya cuma 500 juta. Ya sudah, aset 5 juta itulah yang dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Ini seandainya terjadi. Untuk kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk. Tapi kalau CV, ini kekayaannya tidak terpisah. Jadi kekayaannya pribadi itu tidak terpisah dengan kekayaan yang CV. Iya, sehingga kalau misalnya CV tadi ada hutang, hutangnya lebih besar dibanding asetnya, ya mau tidak mau harus ikut bertanggung jawab secara pribadi. Wah, tapi ada keuntungan nggak di CV? Maksudnya kenapa jadi resikonya di CV itu lebih besar ya daripada PT? Yang pasti CV itu biayanya lebih murah. Biaya pendiriannya lebih murah dibandingkan biaya pendirian PT. Kemudian yang kedua, ini kalau saya tidak salah, pajaknya tuh memang juga lebih murah. Artinya begini, pajaknya perhitungannya sama, tapi kalau di CV, kalau punya keuntungan 100 juta gitu langsung mau diambil, ya diambil saja, nggak apa-apa. Tapi kalau di PT, kalau ada keuntungan 100 juta, kita mau ambil, itu kita kena namanya pajak dividen tuh 10%. Oh, dividen. Iya, jadi setiap ngambil dividen tuh kena pajak. Emang tahu dividen apa? Dividen itu pembagian. Pembagian. Pembagian laba. Oh, laba. Iya, pembagian laba. Oh, saham-saham ya? Saham. Kalau PT kan soalnya pemiliknya itu kan, pemegang saham itu kan terbagi atas modalnya terbagi atas saham-saham tersebut. Sehingga nanti setiap akhir tahun atau setiap itu mereka berbagi atas saham-saham tersebut. Kalau gitu kita akan balik lagi soal PT dan CV lebih lanjut ya, Pak Yosi ya. Setelah ada yang mau lewat nih, jangan kemana-mana Sobat Nongki, tetap di Nongki Yuks.
Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih Sobat Nongki, dan kita masih ngobrolin soal legalitas PT, CV, dan PT perorangan tadi ya. Betul. Baru tahu aku ada PT perorangan, tapi karena aku kasihan sama Ino jadi kayaknya PT perorangan aku coret ya. Tapi kalau dari maksudnya aku mau ngajak kamu loh, baik hati loh no. Oh my god gitu kan. Nah, Pak Ino, Iya gimana deh? Enggak. Pak Yasin nih, kalau saya kan tadi mau bikin perusahaan ya Pak ya. Itu baiknya bikin perusahaannya PT apa CV ya Pak ya? Oke. Mbak Ninda rencananya bikin usaha itu sendirian atau sama Ino dong? Kan kasihan tuh Pak, mukanya udah kayak gitu Pak. Ya ampun, kalau ini berdua udah pasti kan nggak bisa bikin PT perorangan. Ya, betul ya? Betul. Berdua. Nah, terus pilihannya apa sih? Mau CV atau PT gitu ya? Ya masing-masing punya, tadi saya bilang kan ada positif negatif sendiri, kelebihan kekurangan masing-masing gitu ya. Cuman saya selalu menyarankan biasanya kalau untuk yang mula gitu, pemula itu CV dulu. Kenapa bikin CV gitu ya? Karena tadi saya sampaikan dari segi pajaknya, untuk dividennya, untuk laba yang ditarik itu, CV tidak dikenai pajak dividen. Kan begitu. Kalau PT kan dikenai pajak dividen. Nanti kalau ini sudah berkembang, maju, tiba-tiba yang mau ikut nggak cuman Mas Ino nih, ada yang lain lagi, saudaranya, temennya, banyak gitu segala macam. CV ini bisa kok dirubah, ditingkatkan menjadi PT. Oh bisa gitu ya? Bisa. Oh gitu. Gitu. Sedangkan PT diturunkan jadi CV nggak bisa. Oh berarti bisa dibilang PT itu di atasnya CV ya? Untuk masalah apa nih? Ya memang mungkin statusnya kali ya. Tingkatan kesulitan dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Nah, saya mau bikin CV nih akhirnya. Terus apa yang harus saya lakukan pertama kali Pak? Apakah niat? Itu dari awal dong. Karena untuk pendirian CV itu memang harus dinotaris, harus membuat akta di notaris. Nomor 1, Mbak Ninda dan Miss Ino harus datang ke notaris. Satu itu? Ya. Terus di notaris saya ngapain Pak? Gitu ya, dibawa apa? 1 harus dipersiapkan dulu nih, nama CV-nya apa? Nama CV-nya apa? Apa ya? Pecinta Kohli. Pencinta? Kohli. Apa itu? Jadi Kohli itu tuh Pak De saya sebenarnya. Ya, cuman dia lagi di Belanda kan ya, nggak pulang-pulang gitu kan. Tapi ya saya terlalu ngefans sama dia. Saya mau masukin nama dia tuh Kohli itu ke dalam perusahaan yang menghidupkan saya. Oh gitu ya. Itu impian dia. Oke. Boleh. Nah, kemudian namanya, terus alamatnya di mana? Di sini dong, di Jalan Kenangan ini kan. Nah itu. Kemudian siapa sih yang jadi direkturnya? Saya dong. Kok gitu? Kesepakatan. Kalau dua-duanya jadi direktur gitu, boleh nggak? Nggak bisa, kan salah satu harus ada namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu direktur, sekutu pasif itu namanya komanditer. Komanditer itu seperti pengawas, seperti itu. Ya udah kamu direkturnya aja pengawasnya. Nah, kamu diawasin berarti. Iya, ya? saya kan suka kalau salah dijewer ya. Iya. Potong gaji langsung. Kok bisa? Gitu ya? Iya kan bisa kan kayak gitu ya. Anggaplah bisa, itu nanti kebijakan. Terus kemudian apa lagi Pak? Nama sudah ya. Nama sudah, alamat sudah. Posisinya apa? Pengurusnya sampai direktur sama komanditer sudah. Nah, sebelumnya harus punya NPWP dulu. Oh, aku ada. Nah, udah punya NPWP belum? Punya. Kok gitu dong? Kayaknya sih. Ntar cek lah. Ya udah nanti kita akan ke Ditjen Pajak ya. Iya. Sekarang bikin NPWP gampang kok. Online.
Iya benar. 5 menit jadi langsung. Iya. Luar biasa kok sekarang pemerintah kita ini. Iya, luar biasa itu serba online ya Pak ya. Iya betul. Nah, harus punya NPWP itu ya. Terus kemudian nanti dalam punya NPWP ya sudah nanti disiapin tuh apa namanya akte yang sama notaris. Setelah siap nanti tinggal berdua datang lagi untuk tanda tangan. Nanti tinggal notaris setelah selesai itu akte ini juga akan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Nah kalau untuk bidang kerjanya Pak, maksudnya CV itu apakah terbatas di bidang kerja tertentu atau sebenarnya luas juga gitu? Misal kayak mau apa ya, misal apa ya, percetakan gitu atau tapi percetakan boleh nggak gitu? Tapi percetakan ada restorannya, ada apanya kayak gitu loh, itu bisa nggak sih Pak? Boleh sih, intinya begini, CV itu bisa menjalankan semua usaha kecuali untuk usaha-usaha tertentu yang dikecualikan. Itu ada usaha-usaha tertentu misalnya perbankan. Itu enggak boleh CV. Harus PT. Harus PT. Contohnya itu asuransi juga begitu, enggak boleh CV. Harus PT. Kenapa tuh Pak? Undang-undangnya menyatakan demikian. Jadi mereka sudah punya ya. Oh iya udah undang-undang selesai Bun. Iya kan? Benar-benar. Oke. Nah selain jadi selain tidak diatur oleh undang-undang untuk usaha-usaha khusus itu boleh aja pakai CV. Kalau yang umum-umum sih kan CV boleh lah. Berarti kecuali yang tadi perbankan sama asuransi. Setahu saya itu ya asuransi, perbankan. Iya kita bikin ini aja percetakan kan habis itu bikin ini. Wah. Kita nyetak makanan. Waduh, lebih parah lagi nih Pak. Mau nanya. Boleh betul. Akta tuh kalau misalnya dibikin tuh lama kagak sih? Akta? Oh kagak, iya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau akta sih bikinnya nggak lama. Yang lama tuh biasanya mengumpulkan persyaratannya. Ya begitu syaratnya sudah ada, tinggal diketik. Besoknya, iya 1 hari jadi. Wah, tapi ribet juga ya itu persyaratannya. Hah? Enggak juga sih, cuma tinggal bikin NPWP doang kalau belum punya. Oh saya sudah punya. Iya. Ayo segera dibuat CV-nya. Cap. Iya toh? Iya benar-benar. Biar legalitasnya. Iya. Besok deh Pak. Saya akan merencanakan dulu kita mau apa Pak. Soalnya gitu. Iya. Tadi kos-kosannya nggak jadi. Kos-kosannya jadi, cuman kan kayaknya ada sesuatu hal yang lain yang potensial gitu, tapi masih belum. Gitu ya. Gitu. Tunggu saja Sobat Nongki ya. Oke. Iya. Nah selama 8 tahun Pak Yosi ini untuk menjadi seorang notaris nih, gimana ya ngomongnya? Ada nggak sih Pak kayak godaan yang terjadi gitu? Maksudnya kan itu ranah yang rawan ya, bisa dibilang karena diuji kredibilitasnya, kemudian harus menjaga kredibilitas jelas, terus kemudian harus menjaga juga objektivitas dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak sih Pak ada ya godaan-godaan itu yang terjadi? Terus bagaimana Pak Yosi akhirnya bisa melewati itu semua sampai bisa bertahan detik ini? Mungkin godaan itu adalah klien itu meminta pembacaan aktanya ini tidak sesuai aturan. Aturannya berarti begini. Tadi salah satunya adalah menghadap langsung ke saya. Itu bisa kadang-kadang, Pak Yosi tolong dong ini saya bawa aja aktenya nih. Begitu karena saya lagi mungkin orang tuanya sakit atau istrinya sakit atau apa. Nah, sering sekali sih begitu. Saya bilang mungkin bukan godaan tapi mereka mencari alasan begitu. Tapi selama ini sih saya tidak pernah, maksudnya karena jangan sampai itu sebetulnya adalah modus gitu kan. Sebenarnya dia bawa itu supaya yang tanda tangan tuh dia mungkin dikorek-korek dia palsu sendiri. Nah itu yang bahaya kan. Dan itu banyak terjadi kasus seperti itu. Oke, apakah Pak Yosi juga akhirnya merasakan penyertaan Tuhan dalam 8 tahun? Oh pasti ya, pasti banget. Gimana tuh Pak cerita? Ada cerita menarik nggak Pak menarik. Selama masa 8 tahun nggak ada cerita menarik nggak mungkin? Ya yang pasti begini, karena saya nih notaris ini juga tidak terlepas dari proses-proses perizinan ya berhubungan dengan orang lain, dengan kantor pemerintahan. Ya dalam mengurus izin, mengurus apapun itu kan untuk hal-hal, untuk aturan yang baru itu kan ribet banget ya. Yang namanya dilempar ke sana, lempar ke sini, harus bolak-balik ke sana. Tolak sana, ditolak sini, itu sering begitu. Tapi selalu ingat sama Tuhan. Begitu artinya apa? Berdoa sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan. Puji Tuhan kita selalu dilancarkan seperti itu. Puji Tuhan. Pernah sampai yang kayak ini kok dilempar-lempar nih kapan kelarnya? Gitu pernah nggak sih Pak? Pernah. Tapi tadi terus begitu, oh iya minta sama Tuhan. Besoknya lancar gitu. Tuhan, tapi bener loh seperti itu pengalaman. Dan pernah saya. Terjadi juga. Iya.
sering mungkin. Ya, dunia kita begitu ya. Dunia ini, oke lanjut. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Yosi ya, sebelum nanti akhirnya kita diskusi lebih lanjut untuk membuka apa tadi perusahaannya? PT Cinta Kohli. Oke, PT Cinta Kohli. Cinta Kohli. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yosi untuk Sobat Nongki yang baru nonton ini ya, yang pengen buka perusahaan mungkin dan bagaimana baiknya atau apa bisa disampaikan. Boleh. Silakan. Pokoknya selalu semangat ya. Kalau dalam berusaha jangan menyerah. Ya begitu. Ya, setiap kali menghadapi masalah jangan menyerah, selalu andalkan Tuhan. Berdoa pada Tuhan, percayalah. Tuhan pasti kasih jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk dalam mempersiapkan berkas-berkas gitu ya. Betul. Meskipun banyak banget, tapi ya udah sih. Bisa. Bisa ya, yang benar. penting direktur. Apa? Iya, direktur. Aku gajinya berapa? Gitu. Kan dengan gaji tetap Ya juga. Salah Anda milih itu. Gitu. Tapi terima kasih Pak Yosi untuk waktunya, untuk penjelasannya ya. Dan mudah-mudahan nanti juga mungkin Sobat Nongki yang punya UMKM gitu baru tahu juga ada kebijakan apa tadi PT perorangan. Iya, itu dimanfaatkan aja. Bagus banget. Buat legalitas. Nah, mungkin terakhir aku baru ingat. Apa sih manfaat kita punya PT, CV dan lain sebagainya itu Pak? Legalitas itu? Legalitas itu. Pasti yang pertama taat aturan. Ya, jelas. Ya toh. Yang kedua, dengan adanya legalitas itu, kalau kita mau berurusan dengan pihak-pihak ketiga ataupun kita membuat perjanjian atau berkenan dengan perusahaan lain, itu biasanya itu menjadi persyaratan itu. Termasuk juga kalau kita mau pinjam uang di bank gitu kan. Karena trust itu ya, menciptakan trust akhirnya ya. Iya. Oke. Terus kemudian itu keuntungannya. Berarti bisa mempermudah untuk mengembangkan bisnis Anda gitu kan. Jangan lupa untuk bikin PT. Bikin perusahaan. Legalitas perusahaan maksudnya. Ya. Tapi sebelum itu terima kasih Pak Yosi untuk waktunya, untuk penjelasannya. Ini saya benar-benar baru ngeh gitu ya. Ternyata ada legalitas semacam ini dan itu adalah informasi yang buat saya sih bermanfaat dan mudah-mudahan semoga berguna buat semuanya. Buat Sobat Nongki juga mudah-mudahan bermanfaat. Gitu ya Nak ya. Kita habis ini ngobrol lagi sama Pak Yosi, tapi kita pamit dulu sama Sobat Nongki dan thank you Sobat Nongki untuk waktunya hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode ya. Bye bye. Yang menopangku
satu-satunya harapan dalam hidupku. Shalom sahabat makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.